I am Agni and I will be the MC for this final test for this project-based learning presentation with the topic of making a book for children. Here the presentation will be delivered by Purul. Please, the time is yours. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmaira Nora Wahyudi, absen 33. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Inolita, absen 11. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gabriawan, absen 25. Rekan saya. Perkenalkan, nama saya Narendra Sadara Ditama, absen 28. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Cinta. Baik, latar belakang dari buku yang kami buat yaitu Samudra Pasifik adalah samudra terluas di dunia dan menyimpan berbagai misteri, mulai dari kehidupan biota laut hingga sejarah kawasan sekitarnya. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan membuat buku berjudul Rahasia Samudra Pasifik dengan gambar yang menarik serta informasi yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Harapannya, buku ini dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan meningkatkan minat belajar tentang dunia kelautan, terutama bagi anak-anak. Nah, baik, apa sih itu Samudra Pasifik? Samudra terbesar dan terdalam di bumi, mencakup sepertiga permukaan planet, membentang dari Arktik di utara hingga Samudra Selatan di selatan, serta dibatasi oleh benua Asia dan Australia di barat dan Amerika di timur. Bentuk dan deskripsi produk yang kami buat. Buku ini berukuran 20 cm x 21 cm. Disusun sebagai buku cerita anak edukatif bertema petualangan di Samudra Pasifik. Isi buku dilengkapi fakta mengenai laut, hewan, serta ekosistemnya. Buku ini ditujukan untuk anak-anak usia 7 hingga 12 tahun dengan genre adventure, education, dan friendship. Latar cerita mencakup area tepi pantai, kapal, dan wilayah perairan di Samudra Pasifik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Keunggulan dari buku cerita ini yaitu yang pertama, menggabungkan fantasi dan fakta ilmiah, cerita petualangan dengan peta ajaib yang mengenalkan anak-anak pada pengetahuan tentang samudra secara menyenangkan. Yang kedua, mengandung pesan moral untuk mendorong kesadaran anak-anak tentang pentingnya menjaga laut dan mencintai lingkungan sejak dini. Yang ketiga, mengenalkan berbagai makhluk laut, terumbu karang, hingga Palung Mariana secara ringan namun tetap edukatif dan menarik. Perencanaan dalam membuat buku selama ini. Pada bulan September, tanggal 2-5 mencari referensi, tanggal 5-17 membuat naskah, tanggal 17-21 desain karakter, tanggal 22 September kita melakukan PTS. Kemudian tanggal 27-30 membuat layout buku. Pada bulan Oktober tanggal 1-14 membuat cover dan desain poster. Tanggal 15-31 membuat buku dalam bentuk digital. Kemudian pada bulan November tanggal 1-12 karya akhir dan cetak. Kemudian ada pelaksanaan juga tanggal 7 Oktober sampai 19 November membuat ilustrasi digital, pewarnaan digital. Tanggal 19 sampai 25 November memperlengkap halaman buku, penataan layout, membuat cover. Tanggal 26 sampai 30 November cetak gambar dan desain media pendukung. Kemudian tanggal 1 sampai 6 Desember karya final dan sudah dicetak. Dan yang terakhir tanggal 10 Desember kita melakukan DAS. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya proses kreatif. Kami membuat sketch yang sebelumnya akan disajikan oleh sketch yang akan dibuat di Intismen. Next. Media digital yang kami gunakan untuk membuat coloring, shading itu menggunakan Intismen. Lalu layout cetak kami membuat di CorelDRAW. Ini proofing yang kami buat, lalu sebelah kanan itu adalah final product yang sudah dibuat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk anggaran biaya, yang pertama untuk print crop kita
kita menghabiskan dana sejumlah 20.000. Yang kedua untuk cetak buku kita menghabiskan sejumlah dana 70.000. Yang ketiga untuk PT menghabiskan sejumlah dana 72.000. Yang keempat untuk bookmark kita menghabiskan sebesar dana 16.000. Yang kelima untuk stiker kita menghabiskan dana sebesar 25.000. Yang keenam untuk poster kita menghabiskan sebesar dana 5.000. Yang ketujuh untuk tote bag kita menghabiskan dana sebesar 20.000. Jadi untuk semua total adalah 225.000. Estimasi harga jual dengan modal sebesar 128.375.000 untuk satu paket produk yang berisi satu buku, 4 PC, satu tote bag, satu bookmark, dan satu stiker serta harga jual 160.000 per paket. Keuntungan yang diperoleh adalah sekitar 31.625.000. Selanjutnya bisa diberikan penutupan. Baik, berikutnya pada pembagian tugas. Saya sendiri sebagai bintang wanita memiliki job desk yaitu naskah, kalori 9 halaman, 6 split page, 3 single page, dan animator. Hambatan, button tidak bisa dinaikkan. Saya Muhammad Tiga Priawan memiliki job desk, membuat karakter, sketch dummy, desain keychain, dan desain poster. Dan saya memiliki hambatan susah menyamakan bentuk wajah karakter dari depan dengan dari. Selanjutnya saya Samaran Rawaliji, job desk saya naskah, stiker, bookmark, coloring 17 halaman, 6 split page, dan 5 single page. Hambatan yang saya alami adalah ruang penyimpanan masuk penuh sehingga job desk sempat tersendat. Selanjutnya saya Narendra Satria Dharma. Tugas saya adalah sketch kasar digital, coloring, layout Corel. Hambatan saya adalah kesusahan saat menata halaman di Corel untuk dicetak. Kemudian ada label konsultasi. Lanjut. Sudah baca harus paham. Kita memakai software InDesign untuk desain karakter, untuk background juga. Kemudian ada CorelDRAW, ada Animate, ada Photoshop, dan ada Illustrator. Selanjutnya, ini adalah subresi yang kami buat. Semuanya ini kami buat dari desain, mulai dari karakter, background, coloring, dan grafik. Di sini barcode jika di-scan akan langsung masuk ke dalam drive yang di dalam drive tersebut terdapat Excel, SWF, dan file. Namun jika ingin menggunakan button, disarankan untuk menggunakan Excel agar buttonnya bisa dimainkan. Media pendukung yang kami buat ada bookmark, stiker, keychain, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nathan. Yang kami dapat dari PCBL adalah kerjasama tim dalam pembuatan sebuah proyek dan pemikiran memecah masalah saat menghadapi kendala selama pembuatan buku. Ini adalah referensi yang kami dapatkan dari beberapa artikel. Videonya ada. Video Indonesia ada. Coba. Ini nomor 2. Masih download. Kita akan digunakan. Oke. Rahasia Samudra Pasifik. Pagi hari yang cerah, 4 sahabat bermain di tepi pantai. Naren dan teman-temannya sangat asik bermain bersama. Mereka berlari dengan tertawa. Ayo, kejar
foto itu. Benda apa ini? Katanya. Mereka membuka botol. Botol itu bersinar. Cahaya berwarna kuning menyelimuti mereka. Ketika cahaya itu redup, mereka berempat sudah berada di atas perahu bersama seorang nelayan. Limpa bertanya dengan ekspresi bingung namun bahagia. Loh, kita ada di mana sekarang? Dengan tersenyum, nelayan itu menjawab pertanyaan Diva. Peta itu telah membawa kalian di sini untuk menjelajahi Samudra Pasifik. Tahukah kamu, Samudra Pasifik adalah samudra terbesar di dunia yang mencakup sekitar sepertiga luas permukaan bumi. Hewan apa itu? Oh, itu adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia air yang sangat cerdas, kerabat dari paus dan pesut. Mereka hidup dan bekerja dalam kelompok atau disebut dengan kawanan. Selain lumba-lumba, apakah di sini terdapat paus yang sangat besar itu? Tentu saja, paus biru namanya, ujar nelayan. Paus biru adalah mamalia laut yang memiliki panjang mencapai lebih dari 33 meter dan berat tercatat sebesar 181 ton atau lebih. Binatang ini merupakan hewan terbesar di antara jenis ikan paus lainnya. Selain itu, Samudra Pasifik juga memiliki ekosistem terumbu karang yang indah. Terumbu karang tidak hanya indah, mereka adalah rumah bagi ikan kecil dan hewan laut lainnya. Fakta menarik tentang Samudra Pasifik. Di dalamnya terdapat Palung Mariana dengan kedalaman mencapai sekitar 11.000 meter. Tempat terdalam di seluruh dunia. Sedangkan apa yang ada di lautan dalam? Giant squid, jellyfish, anglerfish. Kalau begitu, aku ingin menyelam untuk bertemu dengan cumi-cumi raksasa. Ucap Vicky antusias. Tidak bisa. Manusia tidak bisa menyelam hingga laut dalam karena tekanan terlalu kuat dan oksigen yang semakin menipis. Saat mendengarkan nelayan menjelaskan, peta di bawah mereka kembali bersinar. Mungkin perjalanan kita cukup sampai sini. Kalian harus kembali. Cahaya itu membawa mereka kembali ke pantai. Beberapa dari mereka berteriak kesakitan. Perlahan cahaya itu menghilang. Petualangan berakhir. Dari petualangan di Samudra Pasifik mengajarkan mereka bahwa laut penuh keindahan dan makhluk yang harus dijaga. Walau perjalanan berakhir, kenangan dan pelajaran tentang mencintai serta melindungi laut akan selalu mereka ingat. Rahasia Samudra Pasifik. Baik, sekian dari digital book dari Rahasia Samudra Pasifik.
Soalnya kami itu dapat topik tentang ilmu pengetahuan alam, jadi kami mengambil ensiklopedia tentang samudra pasifik. Ini keren sekali ya. Sangat menarik menurut Pak Rozi ya. Jadi tema ini mulai dari awal sampai didayakan unitnya itu kita terbawa itu dengan suara anaknya kecil ya, itu yang luar biasa. Daripada nanti kalau kemarin saya menilai kan teksnya aja, jadi kita membaca padahal harusnya seperti ini ya. Ini keren sekali. Cuman ada beberapa masukan ya dari Pak Rozi, dia tidak mengoreksi yang lain, terutama tentang proses pengerjaan ya. Jadi ada alasan macam-macam yang akhirnya penuh, yang ini yang nggak bisa melakukan toolnya atau aplikasi yang menggunakan nggak bisa jalan. Saya kira itu juga problem, itu tantangan. Jadi sesuatu hal yang bukan masalah jangan buat masalah, sehingga kamu tidak terpaku pada titik itu. Ini kan memang penuh lah. Terus logika kita, solusinya gimana kalau penuh? Mau diganti memori, HP diganti kan nggak bisa gitu. Atau mungkin dikosongkan, ya bisa ini ya, dalam-dalamnya dibuang, nggak penting foto-foto selfie kan seperti itu. Jadi kalau Pak Rozi menyampaikan hambatan itu, saya kira apa yang kamu perlu dapat, kamu harus melakukan. Itu tantangan. Ya, jadi yang sampai, oh ini kayak hambatan kan akhirnya kayak gitu. Pak Rozi menutup. Kok memori penuh kayak hambatan? Kan lucu gitu ya. Saya kira itu. Yang kedua, masalah barcode ini harus scan tadi barcode-nya. Kenapa nggak langsung ke buku aja gitu loh? Kok harus masuk ke PDF? Kenapa? Apa memang dibuat seperti itu atau mungkin gimana? Ya baik Pak, itu kami sudah konsul dengan guru terutama guru lulus Pak Wali Kelas sendiri. Itu saya konsul bagaimana caranya dan saya bertanya ke Pak Rastajaya. Itu terkait dengan barcode yang saya buat di PPT, itu harus diisi dengan berbagai file yang cantum itu harus dengan FLA, SBF atau Excel. Soalnya kalau misalnya harus membuka itu harus menggunakan Adobe Flash atau aplikasi penambahan di laptop. Oh gitu. Karena kemarin sempat juga Pak Rozi disediakan barcode itu langsung ke anime atau sama bukunya. Kalau dibuka langsung masuk. Jadi kan kalau saya lihat di sini, sih dari download barang. Ya kan saya buka ini tahu VJPL ya kan. Nah, saya buka loh, download juga. Jadi seandainya ya, saya kan user pengguna ya katakan. Jadi nanti karyamu, seandainya tak buka lebih buka. Ya kan, atau apa bukunya atau berupa unitnya kan gitu. Kalau seperti kan gitu. Atau ada menu pilihan kemana itu lebih enak. Ya kalau dari konsultasi kali seperti itu dan disarankan ya silahkan. Cuma masuk dari bawah saja. Ya. Terus yang ketiga dubbing karakter nelayannya tadi suaranya belum berubah ya. Kenapa enggak istiqomah aja suaranya mungkin agak tua ya, sampai selesai. Taruh warna itu kalau suaranya sempat jadi orang kantoran kok jadi nelayan ya gitu. Oh berubah lagi gitu, nggak konsisten. Dan kalau semua kayak Doraemon gitu kan Nobita, orang sih pun kalau Shinchan ngomong, oh ini Shinchan gitu. Jadi langsung masuk ke sini, oh ini karakternya ini nelayan tadi, oh ini Pak. Walaupun saya pun mata tak tutup, rumah itu wis nelayan ngomong. Kayak berubah-ubah kurang asik juga. Kalau semuanya oke, Pak Rozi suka. Ya, kita aja terima kasih. Oke. Kalau dari ceritanya sudah bagus. Hanya saja kalau di dalam teks atau tulisan itu apakah tidak terlalu kecil? Iya, tadi tampilannya. Enggak, yang ditampilkan ini tadi. Itu kan tulisannya apa enggak terlalu kecil, apa enggak? Sasarannya siapa ini? Untuk anak-anak usia 7 hingga 12 tahun. 7 sampai 12 berarti usia SD ya. Kalau kan gambarnya bisa backgroundnya warna biru, terus tulisannya putih. Bisa terbaca tapi karena tulisannya kecil itu nanti tidak menarik untuk membaca. Menurut saya itu backgroundnya kurang besar. Kemudian kalau yang tadi
tadi ini tolong ya untuk semuanya, untuk penulisan tanggal coba di PPT-nya tadi. Penulisan tanggal itu tidak ada 01, 04 itu tidak ada. Jadi tanggal itu langsung 1, 2, 3, 4. Nah itu tulisan tanggal. Kemudian masih belum. Nah ini sudah ini aja. Yang sebelumnya ada kan ya, ada yang 01, nah ini 02, 05 September. Kemudian kalau misalnya 2 sampai 5 ditulis saja 2S.D.5 September gitu ya. Untuk yang lainnya mungkin nanti ada kesalahan yang sama, tolong diperhatikan, dibuat catatan, kemudian nanti kalau selesai jangan diulangi lagi. Saya harap sudah tidak ada kesalahan penulisan. Jadi 2S.D.5 September 2025 gitu ya. Itu saja dari saya. Kalau untuk presentasinya sudah bagus, hanya saja masih terpaku pada PPT. Jadi saya harap kalau sudah ada tugas masing-masing, lihat poinnya saja, kemudian mempresentasikan apa yang menjadi jobnya itu. Jadi tidak usah baca PPT, gitu ya. Itu saja. Monggo yang lainnya. Ya keren nantinya kalian udah bisa menciptakan karya seperti ini. Cuma ya Pak Budi kan duduk di sini kan untuk memberi masukan. Supaya apapun kan itu pasti harus ada masukan supaya banyak hal yang bisa dicapai. Secara karya udah keren, tapi masukannya adalah kalian harus banyak-banyak belajar paham ya? Ya, kamu itu udah sering lihat Kayaknya itu bukunya aja, buku sama ininya yang dibaca sama penguji. Kalau dilontong kayak ini kok itu yang lain juga itu. Jadi ini kan sempat diberikan Pak di sebentar karena memang waktunya kita sangat usul sendiri itu yang harus kalian lakukan. Tapi kalau ngomong dari mana, karena ini pelajaran seperti itu, karena kalian nanti akan bingung juga. Yang pertama, banyak catatan karakter. Karakter sangat jelas, kalian bisa mempresentasikan. Sebetulnya dikerjakan siapa saja karakter itu bisa, nggak harus satu orang. Ya, cuma karena memang caranya ini isinya pasti bagaimana kenapa karakter ini nggak tahu? Karena proporsimu juga nggak ada. Nah, ini sangat teknis semua. Tuh. Kemudian kalian juga. Ini rumahnya semua. Tapi ya alhamdulillah kalau tadi memang semuanya kan butuh proses. Ya Pak ya. Teknis banget, nggak usah. Tipografi Pak Budi suka yang terakhir. Kenapa nggak dimunculkan terus? Ya, oke. Terus kalau animasi Pak Budi nggak dikecek. Untuk estimasi itu kalian memang ini prototipe, jatuhnya mahal. Kalau kalian cetak banyak paling buku itu jatuhnya cuma 20 menit. Ukuran berapa sih? 20 kali 21. Iya, tapi Pak Budi tidak mau ngomong ke sana. Itu bukan ranah yang spesifik. Nanti kalian tanya saja. Itu kalau cetak buahnya nggak mungkin, karena ini masih prototipe yang cetaknya kalau tidak benar. Seperti ini yang lain
Kain itu ada berapa itu? Semua masuk di sini. Itu nirmana lagi. Masuk di dalam ranah nirmana. Ini berapa ini? Cahaya kelaparan. Itu nanti yang harus kalian capai. Makanya ini karya ini adalah sebagai kalau ukur nanti ketika kalian berkarya lain, karya berikutnya harus ada. Oke, tidak harus semuanya baik. Misalnya kalian ambil mananya, akhirnya itu akhirnya itu solusinya. Kalau Pak Budi ya, kalau Pak Budi tidak menyalahkan atau tidak melarang kalian pakai hati. Hati itu adalah sekarang imajinasi yang tampak. Kenapa nggak dipakai? Ketika sketmu sangat lemah, sketsa kasar, ya tadi saya sketsa itu. Kenapa Pak? Mohon maaf ini kalau memang nggak boleh kan? Ya, nggak tahu. Saya ingin baca umum nggak boleh pakai hati. Tapi pada prosesnya AI itu adalah sebuah pembelajaran bagaimana kalian bisa menata bahasa yang bagus, minta ke AI supaya keinginan itu terwujud. Nggak bisa 100%, paling nggak 70%. Yang 30% itu pekerjaan. Tapi AI itu imajinasi yang muncul langsung visualnya kelihatan sampai bisa sampai perlu-perlu. Yang ini promo kuat. Contoh Pak Budi ini pakai promo musik Indonesia yang muncul yang mirip-mirip Jawa saya mirip-mirip lagunya Padi, mirip-mirip lagunya Peterpan, mirip-mirip lagunya Elma. Tapi kalau promonya bahasa Inggris itu dari itu aku sepakat bahwa itu penting untuk dipelajari. Bagaimana kita bisa menata bahasa untuk minta sama AI supaya imajinasi visual kita itu, kalau memang ada bapak ibu guru yang tidak boleh pakai AI, tidak apa-apa, itu masalah kita. Tapi kalau beli AI, teknologi diciptakan untuk menjawab permasalahan. Ya, solusinya pakai AI. Nanti jatuhnya apa? Kan kalian redo ulang nih. Entah itu retro di Corel, entah di Photoshop, entah di Ibis, entah di apapun itu, entah di Akhir, entah di retro ulang kali ya. Mohon maaf, tapi kalian karyanya nggak ada. Ya Pak Budi duduk di sini ya untuk itu. Kalau cuma duduk itu mungkin tahun depan nggak bisa. Percuma karena jadi rumah besar yang PR kalian adalah nirmana. Rumah besar. Rumah Pak Budi menjelaskan setelah lagi ya. Tadi proses sudah bisa. Rumah Pak Budi nggak sempat ngasihkan nirmana secara tapi ya itu paling dua kali pertemuan. 4 kali itu di kampus itu 5 tahun. Sudah, Jos, ya.
apa di situ. Beberapa kelompok yang selesai itu kadang secara waktu tak Pak Haji maklum, cuman karena kita terakhir ada satu hal yang disampaikan konferensinya ada selesai, itu yang harus diapresiasi untuk kelompok ini. Untuk pengembangan tentang tadi sudah sampaikan itu nanti di semester 2 untuk bisa dan lain menjadi tapi teksnya yang masih arah dikasih begitu dari Pak Haji, insya Allah seperti itu, dan mudah-mudahan terus untuk membuatnya.